Hadirin jamaah yang berbahagia, alhamdulillah yang sudah hadir di Masjid Al-Furqon, Masjid Universitas Pendidikan Indonesia, yang tampaknya para mahasiswa tanggal 1 September ini tanggal 1 tanggal mulai perkuliahan. Kalau hari ini bukan hari Ahad, itu sudah masuk kelas gitu ya. Makanya para mahasiswa kelihatan segar bugar ya. Mau kuliah, saya ini dari kampung, dari kota datang ke sini, mau apa? Mau cari ridho Allah ya, melalui thalabul ilmi, melalui silaturahim, melaksanakan tugas sehari-hari. Itu semuanya landasan utamanya semata-mata mencari ridho Allah. Bila ridho Allah yang dicari, maka didapatlah ridho Allah tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Tema yang sudah kami siapkan dan kita bisa melihatnya, insya Allah temanya cukup bagus. Ini temanya kajian surah Al-Anfal ayat 61, mendalami makna doa, ikhtiar dan tawakal sebagai seni menerima keputusan Allah yang hakiki. Halo, jadi itu ayat yang kita baca, ayat berapa? Ayat 61. Kelihatan dari belakang? Ayat 61 surat apa? Surat Al-Anfal. Biasanya suka ingat di awal, lupa di tengah, biasanya gitu ya. Di mendalami makna doa ini. Kita selalu berdoa ini, baik doa di dalam sholat, doa di luar sholat, berdoa terus. Terus setelah berdoa ikhtiar, jangan hanya doa saja. Mahasiswa berdoa ingin lancar, ingin ya sukses, tapi nggak pernah mendengarkan dosen, nggak pernah mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, ini salah satu hal yang kurang etis. Kalau seorang pedagang ingin sukses, siapkan dagangan yang bagus, buka toko setelah sholat subuh, ya itu ikhtiarnya itu. Nah, makanya di sini doa ikhtiar. Dan hasilnya seperti apa? Ya dipasanglah tawakal. Jadi doa, ikhtiar, tawakal, 3 hal. Dan ini sebagai seni menerima keputusan Allah yang hakiki. Apa keputusannya? Menyenangkan, menyedihkan, menggembirakan, gitu ya. Nah ini kalau dengan 3 hal tadi, insya Allah apapun goncangan yang datang bertubi-tubi, ya tetap kita berserah diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Yang kata orang pusing, mungkin bagi orang tersebut tidak pusing, biasa-biasa aja. Orang lain manyun, dia masa senyum saja. Kenapa harus uring-uringan, marah-marah? Ini merusak diri itu. Kalau ada orang yang kurang sukses terus marah-marah atas dirinya, ini sedang membunuh dirinya, membunuh karakter yang ada dalam dirinya. Mengapa? Karena tidak bisa bertawakal kepada Allah. Gitu ya. Ada berapa? Ada 3. Doa, ikhtiar dan tawakal. Nah itu. Oke, untuk lebih melengkapi apa yang kita jelaskan, mari kita lihat surat Al-Anfal ayat 61. Kita pandang, kita lihat, kita baca pelan-pelan. Dengan memandangnya mungkin ada dosa-dosa melalui mata gitu ya. Dengan membaca diampuni gitu. Di situ nggak kelihatan ya? Halo, nggak kelihatan ayatnya? Ataupun juga yang mengucapkan, mulut yang sering ngomongin orang lain gitu ya, diawali dengan membaca ayat ini, semoga dosa-dosa melalui mulut juga dihampura oleh Allah gitu. Telinga yang suka dengar-dengar ya kata-kata yang tidak patut, dengan mendengar ayat pun Allah mengampuninya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in janahu
lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah innahu huwas sami'ul 'alim. Di sini akan tetapi ya dalam kurung. Jadi ada kalimat sebelumnya ini, penjelasan sebelumnya, terus nyambung ke sini. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Jika mereka condong pada perdamaian, condonglah engkau wahai Nabi Muhammad padanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya hanya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini kalimatnya pendek tapi maknanya dalam. Nanti kita lihat dari para mufasir bagaimana mengupas tuntas ayat ini. Oke, kita lihat interpretasi para mufasir. Nah ini, halo, jadi apa yang dipikirkan oleh mufasir tentang ayat ini? Mari kita lihat. Ayat tersebut menunjukkan bahwa perdamaian merupakan suatu hal yang sangat baik dilakukan. Oh, gitu ya. Jadi kalau damai itu duduk nikmat, makan nikmat, tidur nyenyak, kan gitu. Karena damai. Kalau nggak damai, tidur nggak nyenyak, makan takut, pergi kemana-mana juga nggak berani. Kenapa? Nggak ada perdamaian di situ. Makanya ayat tersebut menunjukkan bahwa perdamaian merupakan suatu hal yang sangat baik dilakukan. Kalau di rumah damai, di masyarakat damai, di keluarga damai, di tetangga damai, di Indonesia damai. Gimana ini masyarakat Indonesia di tengah-tengah kedamaian? Pada semuanya bersyukur, Masya Allah. Kemanapun pergi gak pernah takut karena damainya dan damai itu. Abu Hasan Al-Mawardi dalam tafsir Al-Mawardi menerangkan bahwa ayat tersebut memiliki 3 sudut pandang tentang perdamaian. Nah ini kata siapa? Kata mufasir. Mufasir ya. Siapa gerangan? Abu Hasan Al-Mawardi. Nah ini, jika pihak yang bertentangan dengan Nabi Muhammad SAW menawarkan perdamaian, maka terimalah tawaran tersebut. Oh gitu ya. Kalau sedang gencatan senjata rame, ya saling pandang memandang, ya tangan dikepal-kepalkan. Tapi ada permohonan, damai aja lah gitu. Kalau sudah minta damai, sudah damai aja gitu. Karena perdamaian tadi penting. Jangan kagok, damai mah orang langsung gelut sekalian, bukan begitu ya. Nah ini di masyarakat kan begitu. Jadi timbul perpecahan suami istri, pecah karena tidak damai. Masyarakat RT sono, RT sini juga karena tidak damai, ya itulah buah dari ketidakdamaian membawa kehancuran. Makanya di sini jika pihak yang bertentangan dengan Nabi Muhammad SAW menawarkan perdamaian, maka terimalah tawaran tersebut. Jika suatu kelompok juga ya, atau kelompok yang memerangi Nabi Muhammad SAW melakukan gencatan senjata, maka Nabi Muhammad SAW sudah sepantasnya untuk melakukan gencatan senjata pula. Yang ketiga, jika ada suatu kaum mau menerima ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW, maka terimalah mereka dan tidak perlu untuk tahu isi hatinya sampai curiga apakah yang mereka lakukan adalah atas dasar kerelaan secara lahir dan batin atau tidak. Tak usah ya. Pokoknya ya kalau sudah itu terima saja. Jangan diterima sudah diterima. Ini orang gimana hatinya ya? Kok ingin tahu hati orang? Apa bisa tahu hati orang? Senyum itu orang kepada kita, senyum Pak, sehat Pak. Hatinya nggak tahu tuh.
Harus hati-hati ya. Kalau kita punya teman nih, baru saja ketemu sekali, seperti sudah lama ketemu, ada apa gerangan? Bertanya pada hati kita. Hati-hati, apalagi para mahasiswa ini harus hati-hati. Di kampus-kampus itu banyak orang yang berkeliaran. Insya Allah itu orang-orang baik. Tapi jangan berpikir si ini mendekati saya baik nggak kira-kira ya. Ini susah ngomong-ngomong gitu ya. Udah jaga diri masing-masing. Nah ini yang diungkapkan oleh Abu Hasan Al-Mawardi. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya, tafsir Al-Munir nih, mungkin sudah seringkah mendengar kata tafsir Al-Munir atau baru sekarang mungkin ya, mengatakan bahwa perdamaian lebih utama daripada peperangan. Tuh itu kata Wahbah Al-Zuhaili. Nilai semangat perdamaian adalah ajaran utama dari syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurutnya Islam adalah agama perdamaian, hidayah dan cinta. Peperangan yang terjadi pada waktu itu adalah dalam kondisi terpaksa karena tidak ada alternatif lainnya kecuali perang. Nah itu, jangan ngajakan orang perang cina yuk, gawe ini udah lama, gimana ini ngajak-ngajak perang, suami ngajak perang kepada istrinya, anak juga memerangi orang tuanya, apa-apaan ini? Wah ini tidak sesuai dengan apa yang sedang kita bahas. Makanya Islam itu agama perdamaian. Siapapun yang bersama-sama orang muslim, non muslim bersama dengan orang muslim, insya Allah damai. Karena Islam itu adalah agama perdamaian, agama yang menunjukkan jalan, dan agama yang melahirkan kecintaan. Peperangan yang terjadi pada waktu itu, kalau pernah mendengar ada perang ini, perang itu hanya terpaksa saja karena mereka ngotot tidak mau untuk berdamai. Nah, gitu. Ini penafsir yang kedua. Oke, kita teruskan selanjutnya. Syekh Nawawi Al-Bantani. Para mahasiswa kalau kata-kata ada Al-Bantani, orang mana itu? Orang Banten. Al-Indonesi, orang mana? Orang Indonesia. Al-Garuti, misalnya orang Garut ya. Ada orang Garut di sini? Mahasiswa itu ya, pakai kata-kata itu tuh menunjukkan ya langsung kepada apa yang dituju. Al-Bantani, orang Banten. Dalam kitab tafsir Marah Labib atau Maroh Labib ya, menjelaskan ayat ini memerintahkan umat Islam untuk menerima perdamaian jika musuh menawarkannya. Nah, sejalan dengan yang tadi. Hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang cinta damai dan selalu berusaha untuk menghindari konflik. Kalau ada perpecahan, masalah apa saja, jangan diperuncing gitu ya. Kalau ada orang yang tidak kurang bagus, jangan diusahakan supaya lebih runcing, jangan gitu ya. Pada ayat ini juga diperintahkan untuk bertawakal kepada Allah setelah condong pada perdamaian, untuk menunjukkan bahwa manusia tidak boleh lengah dalam usahanya untuk mencapai perdamaian. Jadi kalau sudah kita damai ya salaman. Setelah itu jangan lupa tawakal kepada Allah. Ya Allah, kami sudah damai. Yang tadi gak senyum-senyum, ya Allah sekarang sudah mulai seserengehan, ya Allah, misalnya gitu ya, dalam bahasa Sunda. Nah, tawakal kepada Allah. Ya Allah, kedamaian ini semoga menjadi terus berjalan dalam kehidupan. Wah, tawakal. Di satu sisi manusia harus berusaha dengan sekuat tenaga untuk mencapai perdamaian. Dan di sisi lain manusia harus selalu berserah diri kepada Allah dan memohon petunjuk dan pertolongannya. Makanya orang muslim yang suka mendirikan sholat, subhanallah itu ya, tidak ada sholat yang tidak melahirkan perdamaian kecuali orang yang tidak khusyuk gitu.
Ada orang sholat ya gerak-gerak gitu ya, apa ini? Gitu ya. Itu kan diawali dengan wudhu, diawali dengan segala rukun, syarat dipahami ya, sehingga sholat itu lahir perdamaian dalam jiwa, dalam batin itu damai orang-orang yang sholat. Tapi ingat, kalau sedang damai-damai gitu, datang setan menggoda. Ingat tugas dari dosen, ingat bekal dari kampung belum ngirim, dan macam-macam itu godaan. Nah, itu. Jadi gimana? Ya hindari yang begitu. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, merujuk Ibnu Jarir dalam kitabnya Tafsir Jami'ul Bayan, Islam dengan tegas melarang segala bentuk kekerasan. Awas ya. Tidak boleh dalam Islam kekerasan gitu. Jangankan kepada manusia, kepada binatang pun tidak boleh. Ada kucing sedang main-main dipukul, tidak boleh itu. Ataupun apapun ya. Situ harus melahirkan ya perdamaian. Disebutkan bahwa membunuh satu jiwa, ini ingat-ingat nah. Halo. Disebutkan bahwa membunuh satu jiwa sama saja dengan membunuh seluruh umat manusia. Ingat, walaupun ada yang nyuruh, sok pambunuhkan si anu tuh, mercy saya kasih. Hati-hati, berapa harga mercy? Membunuh satu orang hakikatnya sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Maka tidak boleh ya orang tua kepada anaknya, kalau anaknya itu susah mandi dibunuh kamu, tidak boleh itu ya. Bapaknya jengkel sama anaknya, nggak pernah mikir-mikir gitu, kata orang tuanya kau bunuh. Wah, hati-hati kalau ucapan kau bunuh, kalau setan datang nyamar bener, bisa bener ngebunuh itu. Makanya tidak boleh kata-kata yang menantang, seolah-olah nafsu yang dikedepankan. Karena pusingnya, wah gitu ya, karena jengkelnya keluar kata-kata bunuh itu. Hati-hati. Kalau mau mengatakan sesuatu, dalam hati ada suatu lintasan, seandainya buruk, jelek, segera disusul dengan perasaan untuk beristighfar kepada Allah dan mohon perlindungan. Mengapa harus saya membunuh anakku ya? Kenapa ini rugi saya? Astagfirullah. Na'udzubillah. Nah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atau Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Terus dilatih diri kita, dilatih hati kita yang semula bergejolak menjadi damai dalam kehidupan ini. Pelaku tindakan keji ini akan mendapatkan balasan setimpal, yaitu neraka jahanam. Nah ini, halo, kalau ada orang yang sudah melakukan perbunuhan, tobat segera ya, karena Anda sudah membunuh seluruh umat manusia yang siksanya sudah disiapkan neraka jahanam, tapi masih hidup sekarang, beristighfar, memohon ampun, datang kepada keluarga yang dibunuh, katakan itu kematian saya yang membunuhnya, dan mohon ampun, mohon dimaafkan. Wah, gining begitu ya, datang. Tapi kan susah juga. Tobat kepada semua manusia itu jangan ngapa enteng. Gampang itu, tinggal datang aja nanti pada asar membunuh pada lohor misalnya tadi, itu omongan yang ngenteng-entengkan perkara. Tidak boleh, tidak boleh. Makanya diancam di sini. Disebutkan bahwa pembunuhan satu jiwa sama saja dengan membunuh seluruh umat manusia. Pelaku tindakan keji ini akan mendapatkan balasan setimpal, yaitu neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Perdamaian dalam Islam bukan hanya berarti terbebas dari peperangan, tetapi juga menciptakan suasana yang aman, tentram, dan saling menghormati antar sesama. Umat Islam diharuskan untuk membangun hubungan harmonis dengan semua pihak, baik sesama muslim maupun non-muslim. Dengan demikian tercipta kehidupan yang penuh kedamaian dan kebahagiaan. Di perdamaian dirasakan oleh apa? Halo? Perdamaian, kedamaian dirasakan oleh apa? Oleh hati itu ya. Bukan oleh kepala, oleh hati dirasakan. Tenang.
Perdamaian dalam Islam bukan hanya berarti terbebas dari peperangan, tetapi juga menciptakan suasana yang aman, tentram, dan saling menghormati antar sesama. Umat Islam diharuskan untuk membangun hubungan harmonis dengan semua pihak, baik sesama muslim maupun non-muslim. Dengan demikian tercipta kehidupan yang penuh kedamaian dan kebahagiaan. Halo, selanjutnya kita lihat lagi nilai-nilai pedagogis nih. Ini kalau jurusan di UPI ya, maksudnya UPI ini ya bagaimana itu pendidikan lebih ditekankan. Apapun jurusannya, pendidikan ini menjadi hal yang penting. Nilai-nilai pedagogis, nilai-nilai pendidikan ya. Pertama, mendidik hambanya agar senantiasa beriman dan bertakwa atas apa yang Allah perintahkan. Tuh gitu, mendidik hamba agar senantiasa beriman, karena iman ini modal hidup. Hidup ini harus memiliki keimanan ya. Kedua, harus memiliki ilmu. Yang ketiga, harus mewujudkan berupa amal. Tiga hal yang sering saya katakan di berbagai tempat. Mengapa? Karena banyak orang yang kurang iman, kurang ilmu, kesananya kurang ikhlas gitu. Kalau kita melakukan sesuatu kurang ikhlas, lihat, jangan-jangan kurang iman. Oh, iman kuat, jangan-jangan kurang ilmu. Ilmu kuat tapi ikhlas, ya kesetanan kali begitulah, terganggu oleh setan gitu. Yang kedua, senantiasa menciptakan perdamaian dalam segala kondisi apapun yang nyaman, aman, tenang, dan bahagia. Kalau ada percekcokan, Anda masuk di situ untuk mendamaikan. Jangan ngomporin. Ibu dan bapak sedikit clash, dikomporin sama anak-anaknya. Dasar si mama, Pak, lawan aja, Pak. Ini ngomporin ini. Tidak boleh. Ada mahasiswa ya kurang akur, dua mahasiswa di asrama misalnya nih. Kan ini kebanyakan di asrama yang hadir. Kalau ada hal yang kurang beres, jangan ngomporin. Lawan aja kamu kan orang Tasik ya, lawan aja kamu kan orang Garut ya. Jangan begitulah. Itu ngomporin itu namanya. Ketiga, mengajarkan hambanya agar menjadi insan yang senantiasa berdoa. Nah ini, berikhtiar dan bertawakal dalam segala urusannya agar mendapat petunjuk darinya. Maka para mahasiswa UPI yang sekarang sudah mulai masuk kampus, berada di kampus, sudah meninggalkan orang tua sementara, maka tanamkan, biasakan berdoa ya. Berdoa yang kuat ya. Minta kelancaran, minta kekuatan iman, kemudahan dapat ilmu, ketulusan dalam beramal. Oh begitu. Jadi mulai tanggal 1 niat yang kuat. Kemarin kan bangga jadi mahasiswa UPI ya, belum jauh berpikir, niatkan sekarang tanggal 1. Kemarin kan sudah kemarin kegiatannya? Apa? Mokaku. Di Mokaku itu apa? Penekanan kekuatan diri di situ hakikatnya. Supaya jadi mahasiswa yang betul-betul mahasiswa yang cerdas, mahasiswa yang beriman, dan mahasiswa yang penuh ketulusan. Yang keempat, menumbuhkan rasa empati dan solidaritas kepada orang lain dan menjauhi rasa saling curiga yang menimbulkan konflik dan perpecahan. Nah, ini menumbuhkan rasa empati. Kalau ada orang lain yang sakit misalnya, tanya, sudah berapa hari sakitnya? Sudah makan obat belum? Belum. Berdoa belum juga? Belum. Nah di situ doa dahulu. Allahumma robban nasi. Dan kalau datang ke yang sakit bukan ngobrol. Saya dapat informasi ada orang yang datang melayat ke rumah sakit, itu orang yang sakit sedang di situ parah, diajak ngobrol. Sejak kapan? Gimana mulanya jadi begini? Yang sakit mah gak butuh pertanyaan ya. Yang sakit butuh apa? Butuh doa ya. Kalau Anda datang yang sakit, berdoa. Mari kita berdoa untuk bapak yang sedang kelihatannya ini agak sedikit parah. Jangan ngomong begitu ya. Kepada bapak yang sedang sakit, mari kita doakan bersama, semoga Allah mencabut segala penyakitnya. Begitu, langsung berdoa. Termasuk kalau orang tua sakit, termasuk kalau kita juga, jangan ribut.
baca doa. Apa doa untuk pribadi tadi? Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basori, la ilaha illa anta. Kata ulama memberitahu kepada saya, kalau sakit di mana ada rasa yang sakit, baca doa itu sambil dipegang yang sakitnya. Ini sedang betul-betul memohon kepada Allah dengan minta disembuh sehatkan. Nah, jadi empati. Kemudian solidaritas kepada orang lain dan menjauhi rasa saling curiga yang menimbulkan konflik. Nah, hati-hati di situ. Oke, selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sekarang kita melihat makna doa. Doa itu apa ya? Dari tadi itu ngomong doa itu apa? Nah, pengertian doa dalam Islam adalah sikap berserah diri kepada Allah, tuh. Menerima apa yang terjadi. Imam Hafiz Ibnu Hajar dari Imam atau Ibi ya dalam kitab Fathul Bari memperlihatkan sikap berserah diri dan merasa membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, karena tidak dianjurkan ibadah melainkan untuk berserah diri dan tunduk kepada pencipta serta merasakan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau tidur jangan terlalu malam mulai tidur. Percepat tidur, percepat bangun. Kalau ini kan perlambat tidur, perlambat bangun, gimana ini? Jam 3 sudah bangun, sudah mandi, langsung berwudu, hamparkan sajadah, di situ memohon kepada Allah. Awas, ini yang mahasiswa jarang tahajud, hari tahajud ya. Udah tidur aja di kampung, tidur di kota terus tidur, gimana ini? Tidur jadi nanti super tidur, jadi tukang sare namanya gitu ya. Percepat tidur, percepat bangun. Tapi setelah percepat bangun jangan ngobrol, berdoalah kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ini doa yang sangat sangat mendalam, sangat penting diucapkan. Nah, hakikatnya kita baru wafat. Yang tidur itu hakikatnya wafat. Makanya begitu korejat, alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana. Di situ. Kalau tidak sadar ya biasa-biasa aja, jangankan bisa jadi masalah. Karena tidak dianjurkan ibadah melainkan untuk berserah diri dan tunduk kepada pencipta serta merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu itu selalu yang dipanggil Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi kalau memanggil Allah jangan keras-keras. Ini contoh sedang ceramah, kalau sedang sendirian itu dengan penuh perasaan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Alim, ya Kudus. Gitu. Indah ya malam ini. Pertama kuliah, orang tua juga ikut kalai di sini. Orang tua Anda kena diberitahu ada pengajian. Begitu dakwah gitu ya. Dengan demikian doa sebagai bentuk penghambaan dan komunikasi langsung dengan Allah. Pentingnya doa sebagai bentuk pengharapan dan permohonan kepada Allah. Dan ada beberapa waktu waktu mustajab. Di antaranya waktu mustajab itu ya selesai sholat, doa itu mustajab, atau di antara azan dan iqomat. Kalau para mahasiswa mau kalpurkon subuh mendengar azan dari sono, tinggal qomat sambil berjalan sambil berdoa terus di jalan, sambil jalan kaki itu berdoa terus ya. Ya Allah, kakiku ya Allah asalnya kurang kuat, ya Allah kuatkan ya Allah. Dengan demikian doa sebagai bentuk penghambaan dan komunikasi nih. Komunikasinya langsung dengan Allah. Pentingnya doa sebagai bentuk pengharapan dan permohonan kepada Allah. Jadi penuh harap. Jangan sekali-kali mengatakan kalau engkau mau ya Allah kabulkan, kalau nggak mau nggak apa-apa ya Allah. Jangan ngomong gitu, kadang berdoa itu ya.
Harus penuh pengharapan. Saya yakin Engkau mengabulkan doa-doaku ya Allah. Saya yakin Engkau mengabulkan doa kami ya Allah. Karena Engkau sudah berfirman, ud'uni fastajib lakum. Saya yakin Engkau maha mendengar doa kami ini ya Allah. Nah, itu penuh harap namanya. Jangan kalau mau ya Allah, kalau nggak mau kapan-kapan aja kabulnya ya Allah. Jangan begitu doa itu. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, di sini ada firman Allah surat Ghafir ayat 60. Mari kita lihat dan baca pelan-pelan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Tuhanmu berfirman ini, berdoalah kepadaku tuh. Kalau kata makailah apa namanya? Berdoalah apa artinya tuh? Berdoalah apa artinya? Perintah itu. Kalau makailah itu perintah. Berdoalah, makanlah, pergilah, sujudlah, itu perintah. Maka di sini ud'uni. Nah, kalau orang bahasa Arab tahu itu kalimat ud'uni itu apa bentuknya itu ya. Berdoalah kepadaku. Nah, di situ Allah berfirman dalam ayat selanjutnya, niscaya akan aku perkenankan bagimu apa yang kamu harapkan. Coba ini kalimat Allah ini firman Allah. Maka harus yakin ya. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu apa yang kamu harapkan. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau beribadah kepadaku, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ini surat Ghafir, nanti baca lagi. Surat Ghafir 60, ingatnya buka lagi. Wah, ini lebih meyakinkan. Berdoalah, perintah berdoalah kepadaku. Bagaimana itu cara berdoa yang baik? Nah, Rasul memberikan ya cara-cara berdoa yang baik. Ada, itu tuntunan Rasul. Makanya kalau baca Quran jangan merasa cukup, bacalah hadis ya. Quran, hadis, kemudian baca juga para pemikir Islam tuh untuk mencairkan kesulitan dalam mengambil makna di situ. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, itu orang yang tidak berdoa, ya itu orang sombong, orang yang tidak merasa hidupnya serba ya kurang, merasanya cukup dan cukup, padahal tidak cukup banget sih, gitu. Hanya perasaannya saja. Itu menyombongkan diri dan tidak mau beribadah kepadaku, akan masuk ya. Di sini akan Allah masukkan mereka ke neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Na'udzubillah min dzalik. Selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, Imam Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menuturkan bahwa Syekh Taqiyuddin Subki berkata, ini yang dimaksud doa dalam ayat di atas adalah doa yang bersifat permohonan. Dan ayat berikutnya ya disebutkan di situ menunjukkan bahwa berdoa lebih khusus daripada beribadah. Artinya barang siapa sombong tidak mau beribadah, maka pasti sombong tidak mau berdoa. Disebutkan di situ dalam kata-kata an ibadati, itu ya. An ibadati menunjukkan bahwa berdoa lebih khusus daripada beribadah. Artinya barang siapa sombong tidak mau beribadah, maka pasti sombong tidak mau berdoa. Orang yang tidak mau berdoa itu orang sombong, gitu. Dengan demikian ancaman ditujukan kepada orang-orang yang meninggalkan doa karena sombong, dan barang siapa melakukan perbuatan itu maka dia telah kafir. Masya Allah, itu penjelasannya.
Urang mengestu doa, uang banyak, mobil banyak, rumah banyak, sawah banyak, anak juga lumayan banyak. Teu kudu ngadoa deui saya mah kurang apa sih hidup ini. Itu orang sombong itu. Dari mana dia banyak? Siapa yang memperbanyak dia itu? Walaupun demikian, memperbanyak doa tetap lebih baik daripada meninggalkannya, sebab dalil-dalil yang menganjurkan berdoa cukup banyak. Oh, gitu. Ada orang yang sedang berdoa ditoel, ulah doa wae cenah lah, geus seutik wae doa jangan begitu. Biarkan aja, dia sedang asik, sedang bermunajat, sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan ada orang tua yang doanya gitu, anaknya di belakang ingin sesuatu noelan. Mak geus ngadoa teh panjang-panjang teuing cing teh rusuh tuh mana. Ini orang yang sedang lupa bahwa doa itu suatu komunikasi yang membuat asiknya batin bertemu dengan Allah. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita juga di sini melihat makna ikhtiar. Tadi kan makna doa tuh, sekarang makna ikhtiar. Kata ikhtiar diambil dari bahasa Arab, yakni ikhtaro, yang artinya memilih. Ikhtar, pilihlah, ya gitu ya. Sementara dalam bentuk kata kerja, ikhtiar berarti melakukan upaya atau usaha untuk memilih hal yang baik. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Siapa yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk berbuat kebajikan, sesungguhnya dia sedang berusaha untuk dirinya sendiri, karena manfaatnya kembali kepada dirinya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya, tidak memerlukan suatu apapun dari alam semesta ini. Itu makna ikhtiar. Selanjutnya hadirin wal hadirat, makna tawakal. Kan tadi ada 3. 1 apa? Doa. 2 ikhtiar. 3, wah berarti benar khusus mendengarkan. Jadi apal yang 3 ya. Apa itu tawakal? Para ulama telah menjelaskan makna tawakal. Di antaranya adalah Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, beliau berkata, tawakal adalah penyandaran hati hanya kepada wakil yang ditawakali semata. Al-Allamah Al-Manawi dalam kitab Faidul Qadir berkata, tawakal adalah menampakkan kelemahan serta penyandaran diri kepada yang ditawakali. Maksudnya kepada Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ya, itu bukan sabda Rasul, itu apa? Itu coba lihat kita artinya. Dan menganugerahkan kepadamu rizki dari Allah, dari arah yang tidak dia duga, dan menganugerahkan kepadanya rizki dari arah yang tidak dia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan urusannya. Sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Maka kalau ditanya orang, oh sekarang jadi mahasiswa UPI ya, apa jawabannya? Jawabannya apa? Sekarang jadi mahasiswa UPI ya? Ya dengan takdir Allah saya ditakdirkan jadi mahasiswa UPI, gitu. Dengan jadi mahasiswa UPI, ya aku kan pinter Pak, jangan ngomong gitu, legek banget itu. Baru masuk sudah mengatakan pinter, jangan ya. Ini takdir Allah. Allah ngerasakan abdi jadi mahasiswa UPI. Gitu. Semoga saya dapat ilmu di sono, karena pesantren 4 tahun jadi sarjana. Gitu ya. Jangan jadi pongah.
Halo para mahasiswa ya. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Iman kepada takdir. Nah ini, iman kepada takdirnya adalah penyempurnaan atau penyempurna keimanan seorang hamba kepada Allah, dan tidak akan benar keimanan seorang hamba tanpa ini, karena mengimani takdir Allah termasuk rukun iman. Ada berapa rukun iman? Ya, jangan tertukar dengan rukun Islam. Awas. Ada yang mengatakan berapa rukun iman? 5 Pak. Bukan 6, ya kurang 1. Nah, ini salah jawabannya. Tidak mau kalah ini. 6 harus bulat ya itu. Allah Subhanahu wa taala telah mencatat seluruh takdir makhluk di Lauhul Mahfuz. Rasul bersabda, kataballahu maqadirul khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ar bi khamsina alfasanatin. Allah telah mencatat seluruh takdir makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Subhanallah. Ini semua sudah tertulis. Dan tertulisnya juga disebutkan di sini. Apa berapa? 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi sudah ditulis, itu dicatat semua takdir makhluk yang akan turun ke alam dunia ini. Betapa indahnya manajemen Allah itu ya. Di manajemen Allah, bahkan jadi kalau sedang mengajar ingat ya, ini kan di manage yang baik. Allah itu ya maha pengatur, yang maha memanage segala sesuatu. Makanya begitu takdir datang, terima saja. Ini sudah tercatat. Walaupun nanti ya ada takdir bisa gugur dengan beberapa perkara. Takdir yang buruk bisa gugur dengan beberapa hal. Mudah-mudahan nanti akan kita ungkap. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Imam Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam Syarah Arba'in An-Nawawi menyebutkan bahwa apa yang telah ditakdirkan menimpa manusia tidak akan meleset darinya, dan apa yang ditakdirkan tidak mengenai manusia maka tidak akan menganiaya ya. Sudah kering tinta pena itu dan sudah ditutup catatan. Demikian hendaklah kita sebagai seorang hamba Allah yang beriman kepadanya dan meyakini akan takdir Allah harus senantiasa berdoa, berikhtiar dengan maksimal, kemudian tawakal akan semua rencana Allah. Kalaupun tetap datang kepada kita, kita diberi ketenangan. Makanya ada yang berkata kepada saya mohon rezeki kok ini nggak dikasih. Terus maunya rezeki apa? Ya uang aja 1 karung. Nah itulah salahnya gitu. Pengertian rezeki di situ kan tenang itu rezeki. Ketika diberi penyakit gelisah, kemudian tenang, bisa tawakal kepada Allah, bahkan terima kasih. Ya Allah terima kasih penyakit yang Kau berikan. Banyak dosa aku ini ya Allah. Dengan tawakal gugurkan dosa-dosa aku ya Allah. Nah, ini kan orang yang sadar itu begitu. Kenapa? Karena memang tahu bahwa ini sudah tercatat, namun bisa menghadapinya dengan penuh ketulusan. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ini sering dibaca oleh hamba-hamba Allah, yang artinya kita lihat ya di sini, katakanlah wahai Nabi Muhammad. Ini yang disuruh mengatakan Nabi Muhammad, tapi hakikatnya semua umat. Tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal. Seberat apapun yang Allah berikan menurut kita, tawakal saja. Bahkan ada orang yang berat gitu ya, tapi kok bisa ya gitu. Itu Allah berikan kepada dia itu ketenangan. Kata tetangganya, bisa ya, dia masih hidup ya, padahal dia repot itu, tabrakan itu, sampai berpisah itu, kepala sopir dan kendek itu di situ terjadi. Oh, itu ngomongnya gitu. Nah, karena tawakal aman-aman saja, karena dirinya diamankan, diselamatkan oleh Allah. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah,
para ulama menjelaskan ada 4 macam takdir. 1 takdir azali, takdir umri, takdir sanawi, dan takdir yaumi. Perlu diperhatikan bahwa di antara 4 takdir ini, takdir utamanya adalah takdir azali yang tertulis di dalam Lauhul Mahfuz, sedangkan 3 takdir yang lainnya, umri, sanawi, dan yaumi, adalah takdir yang bisa merubah. Selanjutnya hadirin, nanti baca ya, PPT-nya dibagikan nanti. Kesatuan doa, ikhtiar, dan tawakal, kombinasi antara doa, ikhtiar, dan tawakal sebagai formula keseimbangan hidup. Tuh, gitu. Kalau kurang sesuatu, kurang satu, nggak akan ada keseimbangan, gitu ya. Pentingnya menjalankan ketiganya dalam keseharian untuk mencapai kesuksesan dunia akhirat. Ilustrasi pohon kehidupan yang berakar pada doa, batangnya adalah ikhtiar dan buahnya adalah tawakal. Selanjutnya hadirin wal hadirat, cara agar kita senantiasa berdoa, berikhtiar, dan bertawakal dalam menerima keputusan Allah yang hakiki. Kita lihat, yang pertama, mengetahui keutamaan berdoa. Tidak ada yang mampu menolak takdir kecuali doa. Nah, ini yang dikatakan tadi. Tidak ada yang mampu menolak takdir kecuali doa. Dia itu akan celaka misal gitu ya. Kemudian dia berangkat berdoa. Sebelum berangkat itu berdoa dulu, sambil minta doanya ke orang tua. Padahal di jalan dia itu akan terjadi sesuatu dalam takdirnya. Takdir karena doa diselamatkan. Makanya biasakan bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Mengapa? Karena begitu udah keluar dari rumah tidak tahu apa saya sampai tujuan, apa saya balik tinggal namanya, wallahu alam. Semuanya tawakal. Doakan ya Bu, Pak mau belajar ke Bandung, ya sok didoakan ke Bapak sing lancarnya, selamat di jalan sing lancar. Padahal dia dalam catatan takdirnya akan terjadi sesuatu. Doa dapat menolak takdir. Maka terus-teruslah berdoa. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap doa akan dikabulkan, maka berdoalah dalam meminta takdir yang terbaik. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Silahkan nanti didalami lagi. Selanjutnya, nomor selanjutnya, teruslah bertawakal, karena tawakal menghantarkan kepada rizki dan takdir yang baik. Lau annakum kuntum tawakkalu 'alallahi haqqa tawakkulih la ruziktum kama turzakut thair tagdu khimason wa taruhu bitanan. Sungguh seandainya kalian bertawakal kepada Allah, sebenar-benar tawakal, niscaya kalian akan diberi rizki sebagaimana rizki burung-burung. Mereka berangkat pagi-pagi dalam keadaan lapar, perut kosong, dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang, dan dia bersahut-sahutan, bersendaguro dengan kawan-kawannya. Tuh, lihat aja itu perjuangan seperti yang digambarkan dalam Sunan Ibnu Majah. Apalagi manusia sudah lengkap segala sesuatunya. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, tidak menyesali urusan yang terlewat darinya, serta tidak bersedih hati, dan terus berusaha dalam menjemput takdir Allah. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallahi minal mu'minid dha'if wa fi kulli khair akhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jiz wa in asobaka
syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'ala fa inna law tabtahu amala syaitan. Di sini muncul qadarullah ya. Mukmin yang kuat itu lebih baik lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Ulangi, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Dan pada keduanya ada kebaikan, maka bersemangatlah untuk mencari apa yang bermanfaat untukmu. Mintalah pertolongan kepada Allah, jangan loyo. Jika dirimu tertimpa musibah, maka jangan katakan kalau seandainya aku melakukan ini dan itu, namun katakanlah Allah telah mentakdirkan dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, karena sesungguhnya ucapan seandainya akan membuka kerjaan bagi setan. Yang dikatakan tadi, jangan kata-kata seandainya, minta aku pakai seandainya, langsung saja. Terus hadirin wal hadirat, berusaha husnudzon kepada Allah dan takdirnya. Terus yang selanjutnya, senantiasa berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Terus selanjutnya, kisah teladan. Nanti dibagikan player ini, PPT ini dibaca lagi ya, supaya ada pengalaman. Riwayat lain menyebutkan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW akan mengerjakan sholat asar di Masjid Nabawi di Madinah, tiba-tiba ada seorang jamaah datang dari luar kota menggunakan kendaraan mahal, yaitu unta berwarna merah. Orang itu melepaskan untanya tanpa diikat terlebih dahulu, kemudian memasuki masjid mengikuti salat jamaah. Melihat sikap orang ini, Nabi Muhammad kembali dari depan dan bertanya kepadanya, "Fulan, kenapa engkau lepas untamu?" Orang itu menjawab, "Aku bertawakal kepada Allah. Kalau Allah takdirkan untukku hilang, meskipun aku ikat pasti hilang. Dan jika Allah takdirkan unta itu tidak hilang, meskipun kami lepas, ia tidak akan hilang." Nabi Muhammad pun bersabda di sana ya, tambatkanlah tuh terlebih dahulu untamu, kemudian setelah itu baru bertawakal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Di kata-kata yang tadi itu salah, cang-cang we heula gitu lah. Rumah kunci aja dulu gitu, sebelum ke masjid kunci dulu, jangan berbicara yang tadi baru tawakal. Tawakal bukan berarti penyerahan mutlak nasib manusia kepada Allah semata, namun penyerahan tersebut harus didahului dengan usaha manusiawi. Jelas sekali Islam memerintahkan agar kita berusaha semaksimal mungkin dalam mengusahakan sesuatu, baru kemudian bertawakal kepada Allah. Maka akhir dari kajian ini doa. Mari kita lihat doa ini, dan mungkin ada yang sudah biasa. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alimtu minhu wa malam a'lam wa a'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alimtu minhu wa malam a'lam. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka wa a'udzubika min syarri ma 'adza bihi 'abduka wa nabiyyuka. Allahumma inni as'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw 'amalin wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw 'amalin wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khairan. Kita lihat artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu semua kebaikan yang disegerakan maupun yang ditunda, apa yang aku ketahui maupun tidak aku ketahui. Aku berlindung kepadamu dari semua keburukan, baik yang disegerakan maupun yang ditunda, yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu dari kebaikan apa yang diminta oleh hamba
hamba dan nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepadamu, dan aku berlindung kepadamu dari apa yang diminta perlindungan oleh hamba dan nabimu. Ya Allah, aku memohon kepadamu surga dan apa yang mendekatkan kepadanya, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Dan aku berlindung kepadamu dari neraka dan apa yang mendekatkan kepadanya, baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Dan aku memohon kepadamu semua takdir yang kau tentukan baik untukku. Ini hadis Ibnu Majah, silakan dibaca dan dibaca. Kalau belum hafal, lihat itu tulisannya supaya menjadi amal. Ini ada doa panjang. Jangan mengatakan panjang-panjang teuing, jangan. Ya, ini maknanya cukup dalam. Itulah hadirin jamaah yang berbahagia, kajian kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur Allah masih memberikan napas kepada kita. Kita bersyukur mata kita masih bisa berkedap-kedip ya, mulut kita masih bisa ngomong. Nah, inilah bersyukur kepada Allah. Sebelum doa di akhir yang kami bacakan, saya ingin mengucapkan terima kasih dahulu ini kepada semua yang telah hadir. Halo yang telah hadir semuanya, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala aktivitas kegiatannya selalu dengan mudah untuk melaksanakannya. Bila ada takdir yang buruk, ya Allah, dengan pengajian ini gantilah dengan takdir yang baik bagi kami dan keluarga. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada Sivitas Akademika UPI, terutama kepada rektor dan juga jajarannya, dari pimpinan yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Seandainya sekarang sedang hadir ataupun tidak hadir, semua selalu Allah berkahi dalam kehidupannya. Kemudian yang kedua juga terima kasih kepada Ketua DGB dan Sekretaris DGB. Sekretaris DGB, Ketua DGB, Prof. Didi dan juga Prof. Aan yang teruskan sekretaris ini oleh Profesor Ade Gapar. Mudah-mudahan terus menyampaikan, menyebarkan PPT kita ya, informasi player kita kepada para guru besar. Saya lihat di sini banyak guru besar yang hadir. Profesor Cucu Ningsi UPI ya hadir. Kemudian profesor-profesor yang lain, Profesor Edi Suresman, dan juga banyak yang hadir. Insya Allah para profesor selalu sehat walafiat dalam mengamalkan ilmu di UPI untuk mencerdaskan para mahasiswa, untuk menguatkan iman para mahasiswa, untuk mengajak untuk bertawakal hanya kepada Allah. Kemudian juga yang selanjutnya para dekan di UPI, mudah-mudahan para pembantu dekan selalu hadir dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dekan APBS Profesor Dr. Indri Hartini yang selalu hadir ya dalam kesempatan ini, juga Tri Indri, kemudian Profesor Dingding dan juga Profesor Yulianeta juga hadir dalam kajian ini. Terima kasih. Kemudian juga dekanat di lingkungan UPI dan direktur, semuanya di lingkungan UPI diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian direktur SPS UPI Prof. Juntika, bukan sekedar direktur SPS UPI, juga sebagai penasehat Al-Furqon. Jadi Al-Furqon, Dekan Al-Furqon itu penasehatnya beliau dan yang lain-lainnya. Semoga menjadi profesor dan ibu semuanya dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian direktur Kamda Cibiru Profesor Denny, kemudian juga Kamda Purwakarta, Kamda Tasik, Kamda Sumedang, Kamda juga Serang ya, Banten, di situ semuanya insya Allah selalu hadir dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Ketua Prodi Pedagogik nih Dr. Epiana. Halo Pak Dr. Epiana, selalu hadir dengan para mahasiswanya. Mudah-mudahan lancar dalam membina prodi pedagogik. Pedagogik itu prodi yang didalami ilmu kependidikan lebih didalami, biar menjadi lulusan UPI yang mantap, berkah ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, semoga berkah selalu. Kemudian juga para mahasiswa administrasi pendidikan dan pimpinannya selalu hadir, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Profesor Dedi Koswara juga hadir. Dr. Pipit Fitriani Wadek Kedokteran UPI ya, terima kasih. Mudah-mudahan para mahasiswa juga bisa hadir bersama-sama. Kemudian Profesor Yadi Purwanto dosen ITB juga hadir, terima kasih. Kemudian Pak Dr. Kiai Mad Ali, nah ini para mahasiswanya ada di sini nih. Pak Mad Ali nanti ngajar ya.
Pemadali ini para mahasiswa bahasa Arab dari asrama mahasiswa Pak Ali ini hadir. Mudah-mudahan menjadi mahasiswa yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala dan mahasiswa-mahasiswa yang lainnya. Kemudian juga penasehat DKM Al-Furqon di sini Prof Juntika yang dikatakan tadi, kemudian Prof Mufid ya, dan juga yang lain-lainnya insya Allah selalu hadir dalam kajian ini dengan penuh keberkahan. Kemudian Profesor Dr. Usep Kuswari EPBS UPI dan DKM Masjid Baitul Amanah Lembang selalu hadir. Halo, nah ini Profesor hadir dan membawa jamaah dari Lembang. Mudah-mudahan selalu keberkahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Direktur Kemahasiswaan ini saya undang tadi untuk hadir bersama-sama membawa para mahasiswa UPI, insya Allah Bapak Profesor Prayoga ya, mudah-mudahan sehat selalu dan penuh keberkahan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sivitas Akademika Uninus. Di sini ada pembantu, bukan pembantu, maksudnya Wadir SPS Uninus. Di sini ada Profesor Dr. Haji Nana Herdiana, juga Dr. Haji Hendi S. Mukhtar ya. Kemudian juga para pimpinan Uninus yang lain, para mahasiswa termasuk juga Ibu Dr. Deti selalu hadir dalam kajian ini. Semoga Uninus tetap menjadi universitas yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Mahasiswanya yang sedang kuliah dilancarkan, dimudahkan untuk menyelesaikan studinya insya Allah. Kemudian juga ada Pak Gatot Handoko alumni Uninus ya. Ada juga dosen Uninus yang asalnya polisi, jadi dosen Uninus juga ikut hadir dari Garut. Mudah-mudahan lancar selalu. Kemudian Sivitas Akademika UBK, Ketua Yayasan Adiguna Kencana Haji Mulyana kandidat doktor. Nah juga ini selalu menyimak kajian kita. Kemudian juga Bapak Dr. Entri Sutrisno M. Hakes, Rektor UBK. Halo Pak Rektor, selalu hadir. Sama-sama semoga menjadi rektor yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sivitas Akademika Sai School, ini Sai School, di sini ada Ustadz Dr. Sandi beserta santrinya ikut hadir. Mudah-mudahan dengan hadirnya tetap menjadi perguruan yang dicintai oleh Allah dan santri ustadz kiainya selalu diberkahi dalam menjalani hidupnya. Kemudian juga Mas Don, nah ini Mas Don, halo Mas Don, kelas kerjasama doktoral BPI PRI juga hadir di tengah kesibukan insya Allah. Kemudian Profesor Dr. Hadi Supari Muslim, Dr. Nas MPD, Rektor Budi Sastra University Florida USA, dan juga Presiden KPTCN dan kawan-kawan hadir. Salam, terima kasih Prof. Supari selalu hadir walaupun sedang di luar negeri. Beliau itu selalu lapor, kami sedang di Malaysia, kami sedang di mana. Masya Allah, semoga lancar dalam seluruh kegiatannya insya Allah. Kemudian juga calon doktor nih Haji Teddy Asda Tasikmalaya. Nah ini, halo Pak Teddy, walaupun jadi Asda tetap ngaji terus ya, ya berkah, dan masyarakat Tasik tetap selalu menciptakan perdamaian dalam kehidupannya. Amin, amin. Karena dari Tasik ada lagu yang bagus, perdamaian itu dari Tasik kan ada lagu itu ya, cukup bagus dong itu. Lagu, iya. Kemudian yang selanjutnya Ibu Cucu Mas Pika dan para calon doktor ilmu pendidikan kelas 3B dari Uninus juga selalu menyimak. Mudah-mudahan membawa keberkahan dalam kajian, dalam menyelesaikan studinya insya Allah. Kemudian Forum Madrasah Swasta Kabupaten Tasikmalaya sekaligus Kepala Madrasah Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya dan dosen pasca sarjana S2 PP Suryalaya Dr. Kiai Riyad Jamil SPD MM. Nah Kiai yang telah hadir dalam kajian dari Suryalaya, mudah-mudahan Suryalaya tetap menjadi pesantren yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sami-sami samulihna. Kemudian juga Profesor Sulis dari Universitas Tanjung Pura Kalimantan Barat juga hadir. Terima kasih dengan kawan-kawan ya. Halo semuanya, insya Allah penuh keberkahan. Kemudian selain Profesor Sulis, kemudian yang lainnya insya Allah. Kemudian Pak Tatang Muhtar, Kadis Dukcapil Kota Bandung dan Ketua ICMI Kota Bandung. Halo Pak Tatang, selalu hadir. Assalam. Iya, walaupun sibuk
ya Kepala Dinas Dukcapil teh atuh seueur catatan ya jamaah mudah-mudahan lancar selalu. Sami-sami amin. Kemudian Bapak Dr. Usep Sutarman, Dewan Pakar ICMI Kabupaten Bandung. Halo, hadir selalu sehat. Amin semuanya. Kemudian RKM Masjid Al Mustofa Cimeong Majalengka juga hadir, insyaallah berkah. Bapak Jasman Indatno ITB Semarang juga hadir. FKIP Universitas Lambung Mangkurat juga hadir. Prodi Bahasa Arab University Jambi. Nah, ini juga di situ hadir para mahasiswa dan juga Ustadz Anwar ya hadir. Kemudian Prodi Perpajakan dan Manajemen Pemasaran Universitas Jambi. Nah, ini terima kasih Ustadz Anwar sudah mengajak dan sudah menyiapkan bahan yang kita kaji setiap hari Ahad. Jazakumullah khairan, insyaallah lancar. Kemudian Dr. Idris MPD dan istri dari Ciamis juga ikut hadir, terima kasih. Ibu Hajah Siti Hori Auria, Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok juga hadir, terima kasih. Semoga menjadi ibu yang selalu dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Babang Robandi, halo, ini sesepuh dari pedagogik selalu hadir dalam kajian ini, mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Kemudian Pak Dr. Abu Khoer bersama keluarga besar Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat, Jawa Timur dan NTB. Halo Pak Dr. Abu, selalu hadir. Sami-sami beliau dari Surabaya hadir dalam kajian ini, dan juga kawan-kawan beliau selalu hadir. Ibu Popi Dewi Puspitawati, Direktorat SMP Kemendikbudristek juga hadir. Terima kasih. Sami-sami semoga lancar dan berkah segala kegiatannya. Bapak Triantoro, Kepala Biro Umum Kemendikbudristek juga hadir selalu, insya Allah berkah. Ibu Kokom Komariah, Ibu Diah Mutmainnah, Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat juga hadir, terima kasih. Ibu Hamurti, pengajar praktik pendidikan guru penggerak Dinas Pendidikan Kota Kendari juga hadir, terima kasih. Bapak Cucu Sudrajat, Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan Teknis Industri juga hadir, terima kasih. Bapak Ropik Ali Mukhtar, Ketua Forum Komunikasi Komunitas Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur juga hadir, terima kasih. Ibu Rita Nurun Nisa, Ibu Linis Ikatan Narasumber dan Instruktur Nasional Taman Kanak-Kanak juga hadir, terima kasih. Ibu Rezki TK Paramon Palembang, nah juga hadir, terima kasih. Ibu Titik Emi Mastuti NS kemudian IN TK Boyolali Jawa Tengah juga hadir, terima kasih. Bapak Jasman Indatno, Institut Teknologi dan Bisnis Semarang juga hadir. Ibu Alpi Lailatin, Koordinator Komunitas Guru Belajar Nusantara Jawa Timur juga hadir. Ibu Isaris Arwiyati, Pengawas Sekolah Distrik Provinsi Jabar. Kemudian Ibu atau Bapak Ahmadi ini, Ibu Wihartati Purna Tugas SMK Negeri 2 Surabaya juga hadir. Bapak Ahmad Nurhadi SLB Karya Mulia Surabaya juga hadir. Bapak Suka Balai Besar Penjaminan Mutu Provinsi Jawa Tengah juga hadir. Bapak Makmun Guru Penggerak dari Cirebon juga hadir, terima kasih. Bapak Ahmadi, Ibu Adelina Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur juga hadir. Sama-sama Bapak Ahmadi, Ibu Adelina Balai Besar Guru Penggerak Jawa Timur. Kemudian Ibu Yeti Ulimawati Guru Penggerak Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur. Kemudian Ibu Alpa Nurhasana SMA Negeri Pakem Sleman Yogyakarta juga hadir. Bapak Muhammad Nopal Balai Besar Penjaminan Mutu Provinsi Jatim juga hadir. Bapak Andi Jamal Mapire Provinsi Sulawesi Selatan juga hadir, terima kasih. Kemudian Ibu Ana Isro Iliani SMK Negeri 3 Malang juga hadir. Bapak Salim Munajat
guru penggerak Kabupaten Karawang, Jawa Barat juga hadir. Sama-sama Sivitas Akademika Universitas Lambung Mangkurat ini Banjarmasin, Pak Abdul Salam, Pak Jainuddin, Pak Sigit Ruswinarsi, semoga sehat selalu dan penuh keberkahan. Pak Sugeng Suwangi, penjamin mutu SMA Negeri 8 Bekasi, keluarga besar KBSA, YBSA, dan keluarga besar SMP Terpadu Az-Zahra dari Cianjur Selatan. Ini Ibu Hajah Sobaria sebagai pimpinannya, menjadi yayasan yang dibanggakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga keluarga besar Ibu Hajah Yoyo Surya Kusuma, keluarga besar Abah Ukik dan Abu Iya juga ikut ngaji, insya Allah berkah. Seluruh KS SD di Mande, nah ini Pak Diding ya hadir di situ. Semoga para kepala sekolah tetap dengan keberkahannya. Sivitas Akademika IKIP Siliwangi, Bapak Tamtam Kamaludin juga hadir. Sivitas Akademika Akademik Pendikar Pancasila, Bapak Riyadi dari Kalimantan Barat, terima kasih. Kemudian Bapak Dr. Haji Agil, ini adalah Dekan FAI Universitas Unsika, nah dari Karawang juga hadir. Terima kasih Pak Dekan. Kemudian MTS Negeri 2 Bandung Barat, Bu Dr. Haji Yuni, Bapak Gatot Handoko, Jamaah Masjid Darul Irfan Jakarta, Ibu Hajah Aliyah Al-Baidowi, semoga lancar selalu. Bu Yayu, Inspektorat Kota Bandung juga hadir. Bapak Asdur, pengurus PGRI Kota Bandung. Bapak Ujang Permana, DKM Masjid Al-Mustofa Majalengka. Bapak Samsudin SPD MM, ini dari STIT NU Al-Farabi Pangandaran juga hadir. Universitas YPIB Majalengka juga hadir. Sivitas Akademika STB Bina Esa juga hadir. DKM dan Jamaah Masjid Al-Falak selalu hadir, insya Allah berkah. GOW KBB Buddha Hajah Deti dan Ibu Lia juga hadir. Bapak Kiai Unang Sudarma dari Basna Sukabumi juga selalu hadir, terima kasih Kiai. Kemudian sama-sama SMK Negeri Al Kausar Budiah juga hadir. Pengurus MGMP IPA MTS juga hadir. UIM Universitas Islam Makassar Profesor Mir Alam Bedu juga hadir, terima kasih. SMK Negeri 1 Cilamaya Pak Ibu Ratum, Pak Ratum hadir. Pak Mahmud Farid ITB Riyadul Ulum Pesantren Condong Tasikmalaya, ini Bapak Dr. Kiai Haji Mahmud Farid, semoga menjadi pimpinan pesantren dan semua santri dan para pendidiknya diberkahi oleh Allah. Kemudian juga SMP Negeri 4 Sumedang juga hadir. SLB ABC Donga dan SLB YPLB Banjaran juga hadir. Dan yang tidak disebut semuanya insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita akhiri kajian ini dengan doa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli wa barik wa sallim, amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fid din waghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat walafiat, ketemu di Ahad yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten mendahului keluar. Assalamualaikum.